Satu. 31 030. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi pertama dan hingga akhir pertemuan. Perkenalkan, nama saya Revalia dengan NIM 231030398. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Al-Asal. NIM saya 231030396. Perkenalkan, nama saya Syarifah Saskia Reski dengan NIM 2310304046. Perkenalkan, nama saya Ainun Saskia dengan NIM 231030401. Perkenalkan, nama saya Anita Kusyariani dengan NIM 231030422. Perkenalkan, nama saya Bagas Alhandi. NIM saya 2310304019. Bab 1. Tentang pendahuluan. Pengertian manajemen yaitu manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, penelaan, dan pengawasan. Mengapa manajemen sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Karena dengan adanya manajemen, kita bisa mengatur semua kegiatan agar dapat dilakukan dengan efisien. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan dan dipaparkan oleh rekan saya. Bab 2. Etika profesi manajemen. Pengertian etika atau tata susila adalah konsep penelitian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan individu maupun kelompok. Unsur-unsur etika yaitu ada kebebasan, ada tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip moral dasar. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Pengaruh etika atas manajemen yaitu pengaruh etika terhadap manajemen dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam konteks manajemen, penerapan etika dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan dan membantu menghilangkan perilaku yang tidak etis. Etika bisnis juga berpengaruh secara positif pada perilaku etis manajer, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bab 3. Perkembangan teori manajemen. Yang pertama, sejarah singkat perkembangan teori manajemen. Kelahiran manajemen sebagai ilmu diawali dengan hasil pemikiran Frederick Winslow Taylor yang dituangkan dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Yang kedua, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor, dan pada hakikatnya teori manajemen klasik menekankan pada pentingnya pendekatan proses dan produksi. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Macam aliran manajemen modern yaitu perilaku organisasi dan aliran kuantitatif. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bab 4. Manajer dan lingkungan organisasi. 1. Faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal organisasi, yaitu faktor lingkungan eksternal organisasi adalah faktor-faktor yang terjadi di luar organisasi dan memengaruhi kinerja organisasi. Faktor lingkungan eksternal organisasi dapat berupa situasi persaingan yang sangat tinggi, perubahan dalam lingkungan bisnis yang tidak dapat diantisipasi, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan internal organisasi adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang memengaruhi kinerja organisasi, seperti karyawan atau pegawai organisasi dalam dan pimpinan, manajer, struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya keuangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bab 5. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di
di dalam penyusunan rencana. Kedua, proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah bagian di daur kegiatan manajemen yang terutama hubungan dengan mengambil keputusan untuk masa depan bagi jangka panjang maupun jangka pendek. 3. Jenis-jenis perencanaan. Dalam perencanaan terdapat beberapa jenis perencanaan seperti perencanaan strategis, taktis, operasional, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, proyek, dan krisis yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Bab 6. Penempatan tujuan organisasi. 1. Misi dan tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi. 2. Fungsi tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan, keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. 3. Proses tujuan organisasi. Tahap 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap 2. Merumuskan keadaan saat ini. Tahap 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Tahap 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Bab 7 tentang pembuatan keputusan. Pengertian pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognifikan yang membawa pada pemilihan suatu jalur. Tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia yaitu proses pembuatan keputusan. Pokrar 1993 mengemukakan 6 langkah proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali masalah. 2. Menamai masalah. 3. Menganalisis penyebab masalah. Dan 4. Menjajaki pilihan pemecahan masalah. 5. Pengambilan keputusan. Untuk menyelesaikan masalah, menciptakan dan mengikuti rencana tindakan mantari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bab 8. Perorganisasian. Pengertian organisasi. Organisasi merujuk pada suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih yang berkumpul dalam satu wadah sama dan memiliki satu tujuan. Bentuk organisasi. Ada 1 organisasi formal dan informal, organisasi fungsional dan divisi, organisasi hierarki dan lintas fungsional, dan organisasi formal dan non-formal. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bab 9. Wewenang, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama, pengertian wewenang. Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan dalam suatu lingkup tertentu. Kedua, bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang formal, wewenang fungsional, wewenang legislatif, wewenang eksekutif, wewenang yudikatif, dan wewenang delegasi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Bab 10. Motivasi. Konsep dasar motivasi. Konsep dasar motivasi meliputi hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Motivasi adalah kekuatan energi yang berada dalam seseorang yang mempengaruhi usaha mengarahkan perilaku, dan akhirnya mempengaruhi kinerja seseorang. Ada beberapa jenis motivasi, antara lain motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi motivasi adalah mendukung timbulnya sesuatu kelakuan atau perbuatan, menjadi pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan, dan menjadi pergerakan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Terhadap beberapa teori motivasi, antara lain teori Maslow, teori McGraw, dan teori Herzberg, dan lain-lainnya. Pandangan terhadap motivasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang dari teori yang digunakan. Namun pada dasarnya motivasi adalah faktor penting dalam mempengaruhi perilaku manusia.
Bab 12 Kepemimpinan. 1. Pengertian kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk membimbing atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. 2. Gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan otoriter. 2. Kepemimpinan demokratis. 3. Kepemimpinan transaksional. 4. Kepemimpinan transformasional. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bab 13 Manajemen Konflik. Pengertian konflik pengawasan adalah proses pemantauan, pengamatan, dan evaluasi terhadap kegiatan, kinerja, atau perilaku untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan rencana, kebijakan, atau standar yang telah ditetapkan. 2. Jenis-jenis konflik. Konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik intergrup, konflik antargrup, konflik fungsional, konflik difungsional, konflik eksternal, konflik internal. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bab 12 Pengawasan. 1. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja. 2. Tipe-tipe pengawasan. Tipe-tipe pengawasan menjadi penting dalam pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan memperoleh beberapa pilihan yang dapat digunakan berdasarkan situasi dan kebutuhan. Menurut Effendi, pada tahun 2014 ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan berdasarkan perilaku, pengawasan berdasarkan hasil.